Usaha ini sendiri dulu 3 tahun yang lalu berawal dari sebuah tongkrongan. Waktu itu saya jaga parkir, iseng lah istilahnya, iseng gabut. Usaha modal sekali tapi bisa kita raup panen berkali-kali tanpa mengeluarkan modal lagi waktu itu. Ya alhamdulillah kita di titik manapun kita bersyukur untuk saat itu. Cuma waktu budidaya tikus sendiri bahkan untuk istilahnya untuk saldo keuangan itu minus pernah. Di sini saya sebagai pengelola farm tikus putih Solo. Alamat daripada farm tikus Solo sendiri berada di Jalan Menur RT 3 RW 12 Purwosari Laweyan Solo. Untuk awal mula usaha ini sendiri dulu 3 tahun yang lalu berawal dari sebuah tongkrongan. Waktu itu saya jaga parkir, iseng lah istilahnya, iseng gabut, jenuh juga. Ada sedikit obrolan sama teman saya. Waktu itu saya mencetuskan usaha modal sekali tapi bisa kita raup panen berkali-kali tanpa mengeluarkan modal lagi waktu itu. Lah, waktu itu teman saya namanya Stevin itu saya ajak ngobrol, saya ajak sharing. Itu dia ngasih usul awalnya ternak cacing pita itu, cacing merah itu buat obat herbal sama buat mancing. Terus saya kok kayak kurang setuju. Terus saya tanya sama dia karena dia basicnya reptiler. Saya tanya ke dia, dulu dia tanpa sengaja pernah jual tikus itu ke pasar Depok, pasar hewan Depok, karena kondisi ularnya yang mogok makan. Nah dari situ pakan yang habis dibeli waktu itu ditampung karena ularnya mogok makan, tanpa sengaja beranak pinak jadi banyak, lalu dijual ke Depok. Dari situ saya tanya, kalau usaha tikus atau mencit aja gimana, saya bilang gitu. Ya bisa. Lah dari obrolan berdua saya terus ngecek yang lain, teman-teman yang lain saya obrolin jadi 4 orang awalnya saat itu. Terus jalan selama berapa tahun ya, sekitar setahun. Jalan sekitar setahun. Stevin udah punya kesibukan sendiri, dia keluar. Terus teman saya jalan 2 tahun, yang satunya juga berkendala dengan kesibukan, dia juga keluar. Akhirnya kita tinggal berdua di sini. Perawatan dari pinggis atau baby lah istilahnya itu tanpa ada perawatan khusus atau istimewa. Dia nanti dirawat induknya sendiri sih. Tapi kembali lagi kita yang paling kita intikan itu sebenarnya karakter induknya. Memang dari pembibitan kita harus memilih induk yang benar-benar bagus. Soalnya kalau induknya bermasalah, anaknya nanti dimakan sendiri. Untuk pakan tikus sendiri kami di sini bahan bakunya yang paling pokok kita menggunakan BR1. Terus kita inovasi selama untuk 3 bulan terakhir ini kita pakai fermentasi onggok atau ampas singkong. Lah kenyataannya untuk kadar protein sendiri ampas singkong atau onggok itu ternyata tinggi juga. Setelah melalui proses fermentasi selama minimal itu 2 minggu proses fermentasi, protein daripada onggok sendiri bisa mencapai 18%. Dulu kita awalnya dari pembibitan itu kita ambil dari bibit dari peternak lain juga, Mas. Waktu itu kita ambil di daerah Sawit Boyolali. Waktu itu kita ambil dari pembibitan itu size small kurang lebih. Waktu itu small itu untuk naik kesiapan atau keindukan kita nunggu sekitar 2 bulan baru dia bisa jadi induk. Setelah itu kita reproduksi sendiri, istilahnya kita muter terus sendiri. Ketika kita butuh bahan pejantan dari luar, kita cari untuk silangan, kan untuk mamalia atau hewan berkaki atau hewan menyusui, dia kan nggak bisa kawin sedarah istilahnya gitu. Lah ada waktunya nanti kita ketika udah masuk ke F3 kita ganti pejantan, kita ambil pejantan dari luar untuk ngilang indukan itu tadi.
Untuk tidak setiap box ini ada istilah kita pakai media serbuk kayu, serutan kayu atau pakai gerajan kayu, itu berfungsi untuk meredam amonia dari kotoran si tikus itu sendiri, supaya dia terjaga kebersihannya sama dia nggak bau. Cindil atau pinkis itu sendiri di sini udah laku, Mas. Kegunaannya biasanya untuk para penghobi mancing galatama yang pertama, yang kedua untuk untuk jamu jago aduan. Nah, terus untuk size yang berikutnya pink bull atau small medium tergantung kebutuhan daripada penghobi reptil sendiri. Biasanya kan ada yang punya ular babyan, dia butuh makan pink bull, dia butuh makan small, jadi menyesuaikan lah istilahnya. Memang dari semua size udah laku untuk tikus sendiri. Kalau di sini kita punya 3 jenis, Mas. Yang pertama red atau Rattus novergicus, itu tikus yang besar, tikus yang sama lah sejenis kayak tikus kampung, tikus wirok, tikus got kayak gitu. Cuma warnanya putih, mata merah. Yang kedua kita ada mencit. Lalu yang ketiga kita punya ASF atau African Sofur. Di situ African Sofur sendiri untuk marketnya memang dia nggak banyak sih, karena dia memang cuma satu market untuk pakan ball python. Bisa juga untuk pakan ular yang lain, tapi harganya juga agak lumayan untuk ASF sendiri. Kalau kendala sebenarnya hampir nggak ada, cuma kadang kan ada fase dia mogok reproduksi. Itu sebenarnya kendalanya cuma satu, kebersihan kandang. Kalau kebersihan kandang rutin konsisten 1 minggu sekali lah maksimal diganti alas, saya rasa nggak ada kendala yang berat untuk ternak tikus sendiri. Kalau untuk titik terendah, ya alhamdulillah kita di titik manapun kita bersyukur untuk saat itu. Cuma waktu budidaya tikus sendiri kita pernah mengalami bahkan untuk istilahnya untuk saldo keuangan itu minus pernah. Waktu itu karena tikus sendiri mogok reproduksi karena komposisi pakan kita memang waktu itu kita masih suka trial error. Kita coba pakan yang lain, kita ganti komposisi untuk meminimalisir pas biaya pakan sendiri. Kalau untuk pakan tikus sendiri bisa digunakan untuk seperti ular, lalu salva atau biawak. Kalau untuk daerah lain mungkin namanya nyambe atau mencawak. Lalu untuk burung-burung predator kayak burung hantu, elang, pokoknya untuk yang pemakan daging yang ukurannya bukan besar ya, untuk kayak harimau, singa juga dia otomatis kurang kenyang banget. Nah, untuk seperti hewan-hewan kecil lah, reptil kecil yang lain. Kalau awal dulu kita pemasaran, kita genjar 1 tahun pertama waktu ternak itu kita genjot di media sosial, terutama di grup-grup jual beli reptil Facebook. Terus ada juga grup peternak tikus putih juga ada. Lalu setelah dari Facebook kita ngembang, kita bikin Google Bisnis. Dari Google Bisnis juga orang udah pada tahu, kita ngembangin lagi, kita bikin Instagram. Untuk order sendiri mungkin bisa melalui chat di Instagram juga bisa, chat di Google Bisnis juga bisa. Untuk nomor sendiri kita udah nyantumkan 2 nomor berbeda di Google Bisnis sama di Instagram. Bisa dilihat di Instagramnya tikusputih.putih Solo sama Google Bisnis farm tikus putih Solo. Kedepannya yang pasti kita bisa lebih bersaing lagi dengan peternak-peternak yang lain, tapi dalam artian bersaing dalam hal yang sehat, tidak saling menjatuhkan. Lalu untuk kapasitas kandang sendiri kita juga masih butuh belajar, kita masih butuh
istilahnya renovasi kandang juga sih sebenarnya, cuma kita pelan-pelan, step by step, proses ya, ada yang instan sebenarnya. Dari situ kita belajar sedikit-sedikit. Kita seperti rak ini kelihatan masih banyak yang kosong karena dari kemarin kita baru saja renovasi, ngasih lapisan ram kedua, pada jebol semua dimakan ASF.